Iya, non-fungible token atau NFT terus menjadi buah bibir masyarakat. Dan baru-baru ini eksistensi NFT bahkan hadir di tengah panasnya perang antara Ukraina dan juga Rusia. Di tengah gempuran invasi Rusia, NFT dan cryptocurrency menjadi salah satu solusi pendanaan perang bagi Ukraina. Seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Ukraina modali perang lawan Rusia melalui NFT. Ya, siapa sangka aset digital kini menjadi salah satu backingan bagi Ukraina di tengah huru-hara perang melawan Rusia. Usai menerima donasi berupa mata uang kripto, pemerintah Ukraina kini memutuskan untuk mengeluarkan token digital atau NFT sebagai sumber pendanaan untuk militernya. Nah, rencana ini diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mikhailo Fedorov, dalam cuitannya di sosial media Twitter. Disebutkan bahwa pemerintah Ukraina kini tengah merancang koleksi NFT yang siap diluncurkan dalam waktu 2 pekan. Nah, ini menarik ya, kebayangkan kalau misalnya NFT ini diluncurkan, kalau saya pribadi sih yakin ya, pasti bahkan banyak yang mensupport, banyak yang mendukung dan rela membayar aset digital ini dengan harga yang fantastis dengan alasan kemanusiaan dan dukungan terhadap Ukraina. Meskipun hingga saat ini masih belum diketahui ya kira-kira seperti apa bentuk NFT yang tengah digodok, apakah foto, video, musik, game, ilustrasi, atau yang lainnya. Nah, kemudian langkah ini tampaknya dilakukan menyusul derasnya aliran donasi berupa aset digital mata uang kripto yang diterima oleh Ukraina dalam 1 pekan terakhir. Kita akan lihat seperti apa di slide berikutnya. Ya, melansir Forbes, Ukraina telah menerima donasi lebih dari 600.000 mata uang kripto. Nah, ini bentuknya pun bermacam-macam ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada USDT atau Tether, begitu ada Polkadot, ada Doge, ada Solana dan juga lain-lain. Dengan totalnya ini setara dengan 50 juta dolar Amerika Serikat untuk perkiraannya atau sekitar 719,5 miliar rupiah. Padahal donasi ini baru dibuka beberapa hari setelah Rusia menyerang Ukraina. Nah, dari donasi ini, Wakil Menteri Transformasi Digital Ukraina, Alex Bornyakov menyebutkan ya bahwa sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 215 miliar rupiah ini telah digunakan untuk membeli perlengkapan militer seperti rompi anti peluru, kemudian ada juga paket makanan, ada perban dan juga perangkat penglihatan tentara pada malam hari yang digunakan untuk berperang begitu ya. Kemudian ada juga Bornyakov mengatakan bahwa 40% dari pemasok barang-barang ini bersedia menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto. Nah, tidak hanya mata uang kripto ya, sumbangan dalam bentuk NFT pun mengucur deras ke Ukraina. Nah, salah satunya yang menarik ini adalah ada CryptoPunk hashtag atau tagar 5364. Nah, NFT yang satu ini terakhir dijual pada tahun lalu dengan harga sekitar 16,2 Ethereum atau sekitar 43.000 dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini adalah 618 juta rupiah. Nah, memang Ukraina ini harus lebih berkreasi ya dalam urusan pendanaan di saat situasi genting seperti ini. Apalagi bank sentral, kemudian juga industri perbankan di Ukraina ini tengah dihadapkan dengan situasi darurat militer secara nasional. Sehingga akhirnya mata uang kripto pun menjadi alternatif karena mampu melewati lembaga keuangan yang mungkin memblokir pembayaran ke Ukraina. Kemudian ditambah dengan sifat ataupun juga dengan bentuk dari kripto yang lebih praktis ini ketimbang donasi dana atau barang yang bersifat konvensional akhirnya membuat mata uang kripto ini menjadi pilihan untuk donasi ke Ukraina. Dan kita lihat di sini ya, salah satunya bahkan dicuitkan di akun Twitter resmi Ukraina begitu ya. Ada linknya juga untuk pendanaan Bitcoin maupun juga Ethereum dan USDT. Di sini ada linknya dan sudah di cross check begitu ya bahwa benar adanya. Kita lihat berikutnya. Ya, upaya-upaya pendanaan ini memang harus dilakukan oleh Ukraina menyusul keputusan Amerika Serikat yang sejauh ini menyatakan bahwa tidak akan membantu militer Ukraina maupun mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Kenapa?
Karena kalau kita lihat lagi ya, posisi Ukraina yang saat ini belum bergabung dengan NATO. Sehingga akhirnya intervensi Amerika Serikat dan juga negara-negara NATO lainnya ini justru akan memicu Perang Dunia Ketiga. Nah, dengan alasan inilah akhirnya Amerika Serikat juga masih belum mengabulkan permintaan Ukraina untuk menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina. Kemudian di tengah situasi saat ini, di saat Amerika Serikat yang justru terkesan meninggalkan Ukraina, mau tidak mau Ukraina pun harus berjuang sendiri memenuhi berbagai kebutuhan militernya di tengah gempuran dan juga serangan-serangan dari Rusia. Dan sejauh ini Ukraina pun akhirnya telah menerbitkan obligasi perang sebagai bentuk pendanaan dan berhasil mengumpulkan 270 juta dolar Amerika Serikat dari surat utang negara ini. Nah, sekali lagi, yang namanya juga perang ya, jadi tidak hanya dibutuhkan nyali dan juga strategi, tapi juga pendanaan dan backingan yang luar biasa. Dan tak ayal, perang kerap diikuti dengan kerugian moral dan juga material yang luar biasa. Untuk itu, atas dasar kemanusiaan, kita harapkan ya agar perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa segera berakhir dan adanya kesepakatan damai antar kedua negara.